belajar, boleh kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik. Sekarang kita akan memasuki materi apa? Segitiga. Segitiga. Oke, sebelumnya ayo ingat kembali. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita akan sangat berkaitan sekali dengan bentuk yang berbagai macam rupanya. Salah satunya adalah bentuk segitiga. Nah, di mana saja kita bisa menemukan bentuk segitiga? Ada yang tahu? Asal. Ya, rumah. Apalagi? Piramid. Piramid. Ya, apalagi kira-kira yang benda sekitar kita yang bentuknya segitiga. Tanda rambu jalan tuh saya pernah lihat. Oke, betul. Nah, oke, kita lihat ya. Ini ada. Oke, nah di sini ada bendera dunia. Sering dipasang di kalau ulang tahun itu. Nah, yang kedua ada penggaris. Terus ada rambu peringatan, rambu jalan. Nah, terus ada gantungan baju. Nah, ada atap rumah juga ya sering kita lihat. Terus ada pisau. Apalagi memakan bisa ya. Nah, lalu menurut kalian kenapa disebut dengan segitiga? Ada yang tahu? Oke, apa lagi? Oke, betul itu Alisa. Nah, jadi banyak sekali kita menemukan bentuk-bentuk segitiga di kehidupan sehari-hari. Nah, jika dilihat dengan baik, ternyata segitiga memiliki sifat-sifat tertentu sehingga disebut dengan segitiga. Nah, apa saja sifat yang kalian tahu tentang segitiga selama ini? Apa aja? Sama sisi, sudut. Apa lagi? Pada materi ini kita akan dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama dapat menjelaskan definisi segitiga. Nah, jadi di sini kalian akan menjelaskan definisi segitiga. Nah, diharapkan kalian mampu menjelaskan definisi segitiga di akhir pembelajaran. Nah, yang kedua ada dapat menjelaskan sifat-sifat segitiga. Nah, gambaran rencana pembelajarannya yaitu yang pertama ada diskusi. Nah, jadi kalian nanti akan dibagi 3 kelompok. Nah, nanti kelompoknya akan ditentukan oleh ibu. Terus ada presentasi. Nah, nanti hasil diskusi kalian dipresentasikan. Nah, sikap yang dinilainya itu yang pertama ada kerjasama. Nah, kerjasamanya itu harus baik. Jadi diskusi antar kelompok. Nah, yang kedua ada keaktifan di kelas. Nah, yang sebelumnya itu manfaat segitiga. Nah, yaitu mengetahui berbagai bentuk segitiga di sekitar kita dapat membantu mengukur dan menghitung panjang sisi dan sudut suatu bangun. Nah, memudahkan memahami bentuk bangunan seperti atap rumah dan jembatan. Nah, berguna dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika membuat atau membaca denah dan rencana sederhana. Nah, di sini ada pembagian kelompoknya. Kelompoknya ini udah sesuai ya? Sudah Ibu. Oh ya, baris. Oh iya, baris 1, 2, 3. Itu Ibu kali. Oh iya, kali ya. Udah jadi dulu. Oke. Nah, sebelumnya itu apa itu segitiga? Kan udah ya, segitiga itu bangunan yang dibentuk oleh sisi tiga sudut. Nah, terus jumlah ketiga sudutnya selalu 180 derajat. Kemudian Nama segitiga biasanya ditentukan oleh panjang sisi atau besar sudutnya. Terus segitiga adalah bentuk berdasar dalam seni tulisan dan budaya Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang pernah ke Jogja nggak?
pasir bungu. Banyak sekali. Oke. Nah kira-kira kalau dikaitkan dengan segitiga itu apa sih? Ada loh yang nggak disebutin. Tadi Ibu Candi Prambanan. Ada satu lagi. Nah, rumah apa? Nah, apa namanya? Joglo. Nah, rumah joglo. Ini yang ini rumah joglonya yang kiri. Yang kiri. Nah, selain kan bentuknya segitiga itu yang mana? Yang atas. Nah, terus selain di rumah adat joglo itu ada rumah adat Padang. Apa namanya? Rumah Gadang. Nah, terus ada rumah adat Malenge. Nah, Malenge ini adalah bangunan tradisional khas suku Bojo di Kecamatan Hawo. Nah, dalam bahasa Bojo, Uma berarti rumah dan lenge berarti bentuk tinggi dan mengerucut. Nah, dapat dilihat ya kalau ini bentuknya itu segitiga. Nah, simbol pada bagian atap rumah bagi orang Maria suku Bima menunjukkan kerangka hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta manusia dengan alam. Nah, simbol tersebut dilambaikan dengan lambang tanduk kerbau yang terdapat pada tanduk rumah. Nah, selain pada rumah adat, ada juga pada motif batik. Nah, di sini ada permasalahan. Oh iya, sebelumnya Ibu akan membagikan sebuah bahan ajar terlebih dahulu. Dan di sini saat berlibur di rumah neneknya, Rina melihat motif segitiga pada 3 kain batik yang dibeli neneknya. Nah, dia penasaran dengan jenis segitiga yang terdapat pada masing-masing kain. Nah, namun motif kain batik pertama memiliki berbagai macam segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda, sehingga Rani memilih salah satu segitiga untuk dilipur. Hal ini membuat Rani penasaran. Nah, ia ingin memahami sifat-sifat segitiga yang muncul pada motif tersebut. Nah, untuk memulainya, Rani memilih beberapa segitiga pada kain batik itu untuk diamati. Nah, ia mengukur besar sudutnya, membandingkan panjang sisinya, dan memperhatikan apakah ada sudut keluar, garis tinggi, garis bagi, atau sifat-sifat lain yang dapat ia temukan. Nah, dari hasil pengukuran, ia mendapatkan ukuran segitiga sebagai berikut. Yang motif kain pertama, salah satu segitiga yang dipilih memiliki sisi 7 cm, 3 cm, dan 9 cm. Nah, motif yang kedua, ada segitiga pada motif ini memiliki sisi 7 cm, 7 cm, dan 7 cm. Nah, motif kain ketiga yaitu memiliki sisi 5 cm, 2 cm, dan 5 cm. Nah, dari 3 motif segitiga yang diberikan, segitiga mana yang termasuk segitiga sama kaki, sama sisi, dan sembarang? Nah, itu kalian kerjakan pada bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan ke Ibu. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup gak? Cukup Ibu.
semakin panjang sisi di depan sudut tersebut. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian kerjakan. Kelompok. Iya, kelompok. Yang tadi ya Bu kelompok. Nah, iya tetap ya. Apa Ibu? Silakan kalian kerjakan. Waktunya Ibu kasih 10 menit sampai 15 menit.
kelompok 3. Silakan. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang identifikasi segitiga pada Umalenge. Dari gambar segitiga Umalenge ini kan dapat dilihat ya, ada bayangan garis yang ditarik bayangan itu yang berwarna merah dan ada sudut yang berwarna biru. Jadi dapat diketahui juga sisi kiri atap itu 11 cm karena segitiganya menyerupai bentuk segitiga sama kaki, maka sisi kanan atap juga 11 cm, lalu untuk alasnya 8 cm dan sudut puncaknya 30 derajat. Nah, ditanyakan dari pengukuran tersebut, tentukan jenis segitiga tersebut. Nah, dari semua yang diketahui sisi kiri kanan atap 11 cm, kita dapat mengetahui bahwa ini merupakan segitiga sama kaki karena salah satu sifat dari segitiga sama kaki adalah memiliki dua bagian sisi yang sama panjangnya. Lalu ini juga bisa disebut sebagai segitiga lancip karena dari semua sudutnya tidak ada yang melebihi dari 90 derajat. Lalu jelaskan alasannya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, dua sisi miringnya sama panjangnya dan tampak miring, jadi dapat dikatakan segitiga sama kaki. Lalu sudut puncaknya lebih kecil dari 90 derajat, jadi bisa disebut juga dengan segitiga lancip. Sudah. Terima kasih. Sekarang dilanjut ke kelompok 2. Perwakilannya dipersilakan. Aku. Ini yang ini ya, Bu. Iya, yang. Nah, di sini aku akan menjawab yang tugas desain. Di situ kan tertera ada rancang model sederhana atau Umalenge 2 dimensi menggunakan minimal 3 jenis segitiga berbeda. Nah, langkahnya itu ada 4. Dan jawaban aku itu bentuk dasar atap itu di tampak samping sebuah segitiga besar dengan puncak yang sangat tinggi mewakili bentuk kerucut. Nah, ini kan ini tinggi ya, ke ceiling rumahnya. Nah, terus kita membagi segitiga besar ini menjadi 3 jenis segitiga yang berbeda, yaitu segitiga utama, segitiga puncak, sama segitiga penyangga. Nah, ini segitiga puncak utama, puncak, sama penyangga. Terus segitiga utamanya itu ada segitiga sama kaki, segitiga puncaknya itu segitiga sama sisi, dan segitiga penyangganya itu segitiga siku-siku. Terus kenapa memilih ketiga segitiga tersebut? Itu karena yang paling atas itu bisa dilihat segitiga itu bentuk paling stabil untuk puncak. Terus yang jadi kakinya yang sisi ini itu bentuk atap yang tinggi dan simetris khas rumah Umalenge. Terus yang terakhir yang bawah segitiga penyangga itu bentuk paling kuat dan paling mudah digunakan untuk penyangganya. Nah, itu alasannya. Nah, fungsinya itu apa? Kalau yang kalau yang utama itu mendistribusikan beban secara merata. Kalau yang puncak itu memastikan air cepat turun, dan terakhir yang penyangga itu untuk menambahkan kekakuan dan kekokohan atap pada tekanan angin. Gitu. Oke. Terima kasih Najmi, kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang kan kita sudah di akhir materi. Nah, ada yang mau menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini? Bu. Oke, Fadlan, silahkan. Jadi pembelajaran hari ini itu intinya tentang segitiga. Ya. Nah, dari segitiga ini terdapat macam-macam jenisnya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Segitiga sama kaki itu adalah dapat dilihat dari sifatnya, yaitu memiliki dua sisi yang sama panjang dan memiliki dua sudut yang sama besarnya. Untuk segitiga siku-siku memiliki satu sudut yang bernilai 90 derajat, dan untuk segitiga sama sisi yaitu segitiga yang seluruh sisinya memiliki jumlah panjang yang sama dan sudutnya memiliki besar yang sama. Sedangkan untuk segitiga sembarang
seluruh sudutnya dan seluruh panjang sisinya berbeda-beda. Segitiga lancip memiliki semua sudutnya di bawah 90 derajat, dan untuk segitiga tumpul terdapat satu sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, baik anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Nah, jadi mari kita ulas kembali apa yang sudah kita pelajari, yaitu hari ini kita telah memahami definisi dan sifat-sifat segitiga. Nah, kalian juga memahami bagaimana konsep matematika ini dapat ditemukan di sekitaran kita, kayak di rumah joglo, rumah gadang, ada batik juga dilihat. Nah, kalian juga sudah mengerjakan dan bahan ajar dan juga LKPD. Nah, ibu sangat mengapresiasi semangat kalian dalam belajar hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nah, baik, kalau tidak ada, silahkan kalian simpan bahan ajar dan LKPD yang sudah selesai. Nah, pastikan nama kalian sudah ditulis dengan jelas. Udah, Bu. Jelas banget. Baik, boleh diambil. Nah, baik, sebelum kita akhiri, boleh alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. KM, silakan dipimpin. Kita telah melakukan pembelajaran hari ini, semoga ilmu yang kita dapatkan berkah untuk kedepannya. Amin. Untuk menutup pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.